Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 28 November 2022, berjudul Kesejahteraan dijanjikan pada umat yang sisa. Ayat intinya terdapat di dalam Zakaria 8 ayat 12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kesejahteraan dijanjikan pada umat yang sisa, adalah bukti Dia peduli kepadamu, dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan yang disampaikan Nabi Zakaria bahwa kesejahteraan dijanjikan umat yang sisa bila mana mereka memisahkan diri mereka dari praktik-praktik tidak benar dan selalu mencari kesucian pikiran seperti Henokh. Umat Allah akan memisahkan diri mereka dari praktik-praktik tidak benar daripada orang-orang yang berada di sekeliling mereka dan akan mencari kesucian pikiran dan penyesuaian diri yang kudus kepada kehendak-Nya sampai citra ilahinya akan dipantulkan kepada mereka. Sama seperti Henokh, mereka akan layak untuk diangkat ke surga. Sementara mereka berusaha memberi pengarahan dan amaran kepada dunia, mereka tidak akan menyesuaikan diri dengan roh dan adat kebiasaan orang-orang tidak percaya, tetapi akan menyalahkan mereka oleh percakapan mereka yang kudus dan teladan yang saleh. Kedua, persyaratan yang disampaikan Nabi Zakaria bahwa kesejahteraan dijanjikan umat yang sisa bila mana kita membiasakan diri berdoa, memohon berkat kepada Kristus di hadapan tahta anugerah-Nya di bait suci surgawi. Sang imam di tempat yang suci sambil berdoa oleh iman bagi tahta anugerah yang tidak bisa dilihatnya, yang melambangkan umat Allah yang berdoa kepada Kristus di hadapan tahta anugerah di Ka'bah surgawi. Mereka tidak bisa melihat perantara mereka dengan mata biasa, tetapi dengan mata iman mereka melihat Kristus di depan tahta anugerah dan mengarahkan doa mereka kepadanya, dan dengan jaminan meminta berkat atas perantaraannya. Ketiga, persyaratan yang disampaikan Nabi Zakaria bahwa kesejahteraan dijanjikan umat yang sisa bila mana kita belajar hidup dalam penyangkalan diri dan makan makanan sederhana saja untuk sekadar bisa hidup karena percaya pada pemeliharaan Tuhan. Masa kesusahan persis di depan kita, dan kebutuhan mendesak akan memaksa umat Allah supaya menyangkal diri dan hanya makan untuk sekadar bisa hidup. Tetapi Allah akan menyiapkan kita untuk masa seperti itu. Pada saat yang menakutkan itu, kebutuhan kita akan menjadi kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya yang menguatkan dan memelihara umat-Nya. Roti dan air semuanya dijanjikan kepada umat yang sisa pada masa kesusahan itu. Keempat, persyaratan yang disampaikan Nabi Zakaria bahwa kesejahteraan dijanjikan umat yang sisa bila mana kita tetap rajin bekerja dan bukan hanya sekedar merenung dan atau hidup dalam impian rohani semata. Kristus menyatakan bahwa ketika Ia datang, sebagian dari umat-Nya yang sedang menunggu itu akan sibuk dengan transaksi-transaksi bisnis. Sebagian orang sedang menabur di ladang, yang lain sedang sibuk mengumpulkan hasil panennya, dan ada yang sedang menggiling padi. Bukanlah kehendak Allah agar umat pilihan-Nya meninggalkan tugas dan tanggung jawab hidupnya, lalu termangu-mangu merenung dan hidup dalam impian rohani. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.